Oke, buat teman-teman sekalian, nah ini simple aja video pertamaku kaitan dengan gimana setup tempat kerja kita gitu, supaya nyaman. Kemudian yang pasti kan eh, apa yang ada di dalam otak kita, apa yang ada di dalam pikiran kita itu menjadi ide gagasan, itu bisa kita realkan gitu dengan sesuai dengan visi yang kita punya. Artinya kita punya cita-citanya dulu seperti apa, baru itu dijadikan sebuah impian dan itu bisa direalkan dalam kenyataan. Nah, eh ini juga kenapa gua nggak ngambil ruko, kemudian tempat kerja di luar gitu kan, seperti itu. Jadi saya pastikan ini dibuat di samping rumah sendiri. Jadi ini buat karena visinya tadi gimana caranya dengan apa yang kita suka, kemudian kita bermain di sana, kemudian bisa menghasilkan uang atau making money sambil, karena saya suka anak gitu kan, suka anak-anak. Jadi saya bermain and making money kemudian dekat dengan anak. Jadi sambil bermain dengan anak, bercanda dan selain sebagainya, saya apa aja. Apa saya? Oke guys, itu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kalian, apa yang menjadi mimpi kalian bisa kalian capai dengan maksimal, tentunya melalui proses dan melalui perjuangan yang kalian harus sanggup untuk terus maju dan nggak kalah sama keadaan gitu. Kemudian ada beberapa yang beberapa tips dari gua. Ini dulu pernah belajar di salah satu tim marketing ala Amrik ya. Itu ada 5 prinsip yang mereka gunakan supaya mereka bisa sukses. Yang pertama, be on time. Yang kedua, don't lose attitude. Kemudian making money. Kemudian no excuse. Kemudian satu lagi using attitude ya. Jadi ada 5 itu gue selalu pakai itu. Pertama, kita tidak pernah kehilangan atau selalu tepat waktu ya. Selalu tepat waktu itu yang pertama, karena dari tepat waktu itu, contoh supplier ngasih barang ke kita, kemudian kita mengembalikan sesuai dengan janji bayar kita, itu tepat waktu gitu kan, sehingga terus kepercayaan mengalir ke kita. Kemudian dari konsumen juga sama, ketika kita be on time, tepat dengan waktu, kemudian kalaupun misalkan kita tidak bisa melakukan seperti itu, kita konfirmasi. Itu sangat luar biasa respon yang didapat dari konsumen. Kemudian yang kedua, kita selalu menggunakan etika ya dalam segala perkara, sehingga kita selalu berpikir ketika akan melakukan sesuatu pasti nanti hasilnya akan seperti apa. Nah, itu harus dipikirkan dulu sebelum melangkah. Kemudian yang berikutnya, don't lose attitude. Jadi jangan pernah kehilangan sikap. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi di luar kendali kita, kita jangan pernah sampai kehilangan sikap kita, sampai down, jatuh seperti itu. Kita harus selalu ada di track yang benar gitu kan. Nah, itu yang harus dilakukan, karena itu yang akan membuat kita tetap aman, ada di fokus di tujuan kita. Kemudian satu lagi adalah making money. Nah, dari ide gagasan kita, kemudian kita coba realkan, kemudian apa yang kita miliki kita maksimalkan, kita pun punya sumber daya. Gue selalu gunakan analisis SWOT. Nah, itu yang analisis SWOT itu sangat penting ini. Kenapa? Karena di sana
ada yang namanya kekuatan, strength ya. SWOT itu strength, weakness, kemudian opportunity sama threat. Jadi ada kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, kemudian kesempatan yang kita bisa dapetin apa, kemudian tantangannya apa. Itu harus dipikirkan ketika kita punya satu tujuan. Contoh misalkan kita mau buka toko elektronik, ini perlu kekuatan kita punya HP aja. Dulu saya modal dengkul beli HP juga HP Samsung yang ternyata ketika pertama saya beli online itu HP-nya ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu. Jadi HP yang Samsung bajakan gitu kan, seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kekuatan kita kita punya, misalkan kita punya ini yang harus kita syukuri juga, kita punya panca indera, itu sudah sumber daya yang sangat maksimal yang diberikan oleh Tuhan kita untuk apa? Untuk membuat kita melakukan apa yang menjadi visi gitu, yang menjadi tujuan. Kemudian yang berikutnya opportunity, kesempatannya. Contoh tadi saya sebutkan, di dunia ini dalam jaringan internet itu luar biasa orang yang terkoneksi dengan dalam satu wadah gitu, yaitu internet gitu. Ketika satu produk kita iklankan, kemudian produk itu kita maksimalkan dalam artian bisa menjelaskan detail dan kegunaan dari produk tersebut, ya otomatis orang yang minimal satu orang itu yang membutuhkan produk itu, dengan tentunya dengan spare harga yang kita juga bisa menentukan sesuai dengan dengan spesifikasi, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kita juga dapatnya yang penting menguntungkan lah, seperti itu. Satu lagi, treat. Nah, ini yang menjadi tantangan. Tantangannya apa? Ternyata tantangan yang paling besar itu adalah di pengaturan sumber daya manusia. Itu yang sangat sulit. Orang yang master dalam manajemen adalah orang yang bisa melakukan tantangan ini, ya, yaitu bisa melakukan pengaturan dalam SDM. Nah, itu luar biasa itu. Jadi pastikan kita mempunyai SDM yang punya karakter dan punya integritas, itu aja. Karena itu yang sangat sulit didapatkan. Baik teman-teman, ini saja yang bisa gue sampaikan kaitan dengan setup desk buat VLT Group. Apa yang kita dapetin hari ini berdasar tentunya dari try and error, dari perjuangan, dari proses yang membutuhkan waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.